Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semoga puasa kita hari ini lancar dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang pertama, saya perwakilan dari kelompok 5B yang akan memandu presentasi dari kelompok 5B yang akan membahas mengenai penelitian kualitatif pendekatan sosiolingwistik. Jadi sebelumnya saya mohon untuk Mas Zaki untuk bisa share screen PPT kami. Baik, jadi sebelumnya akan saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5B. Yang pertama ada Andika Tisna Saputra, NIM 06, ada Latifah Rianingrum, NIL 034, lalu selanjutnya saya, Sanggar Pawesti, NIM 068, lalu Silvianita, NIM 070, dan yang terakhir Yusvika Andriani, NIM 078. Baik, yang pertama kami akan membahas mengenai pengertian pendekatan sosiolinguistik yang akan dijelaskan oleh Saudari Latifah. Kepada Saudari Latifah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Latifah akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan sosiolinguistik. Kata sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan subdisiplin bidang linguistik yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Pendekatan sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Pendekatan sosiolinguistik menekankan pada pengkajian atas variasi pola-pola masyarakat dalam penggunaan bahasa. Terima kasih Saudari Latifah, bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Dan selanjutnya kami akan membahas mengenai objek dan juga langkah penelitian. Jadi objek penelitian ini adalah hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Dan untuk langkah penelitian akan disampaikan oleh Saudari Yusvika, dipersilahkan. Ya, saya Yusvika. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah penelitian sosiolinguistik. Langkah penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, penyediaan data. Penyediaan data dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Kemudian yang kedua ada analisis data. Analisis data dibagi menjadi 2, yaitu metode korelasi atau pemajangan dan metode operasi. Kemudian yang terakhir ada penyajian hasil analisis. Hasil analisis dapat disajikan secara metabahasa atau sistem tanda. Baik, terima kasih Saudari Yusvika. Ini adalah contoh judul dan rumusan masalah. Silahkan disampaikan Mas Andika. Baik, ini adalah rumusan masalah dari judul kami yang berjudul Analisis Alih Kode dan Campur Kode Interaksi Antara Penjual dan Pembeli di Pasar Klewer Solo. Rumusan masalah yang pertama yakni, bagaimanakah alih kode dalam interaksi penjual dan pembeli di Pasar Klewer Solo? Dan yang kedua, bagaimanakah campur kode dalam interaksi penjual dan pembeli di Pasar Klewer Solo? Baik, terima kasih Saudara Andika. Dan ini adalah analisis artikel jurnal kami yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Silvi. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator Mbak Sanggar. Ya, saya akan menjelaskan analisis artikel jurnal pertama, yang mana judul artikel jurnal pertama ini yaitu Alih Kode dan Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Penulisnya itu Ruliandi, Muhammad Rohmadi, dan Edi Tri Sulistyo dari jurnal Pedagogia.
Tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan wujud alih kode, AK, dan campur kode, maksudnya CK. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya AK dan CK, serta dampak AK dan CK dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya akan jelaskan juga manfaat, metode, dan juga hasil penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiolinguistik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa alih kode dan campur kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis isi, yaitu menganalisis hasil dokumen tindak tutur yang mengandung unsur alih kode dan campur kode dalam pembelajaran yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Kemudian teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Kemudian pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi sumber data, dan data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Kemudian hasil penelitian dari artikel ini mengenali kode dan campur kode dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 10 Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Guru dan siswa masih menggunakan dua bahasa, yaitu menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam situasi formal. Kemudian dalam situasi non formal, guru, siswa, dan masyarakat tutur lebih memilih menggunakan bahasa daerah, yang mana mereka menggunakan bahasa Jawa. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, guru dan siswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat tutur dan seringkali beralih dan bercampur ke dalam bahasa Jawa ataupun sebaliknya. Next. Selanjutnya yaitu artikel kedua. Artikel kedua yaitu karakteristik pemakaian register antar pramusaji Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Melakukan kajian sosiolinguistik. Penulisnya yaitu Ellen Indrasari, Aryana Sikana, dan Diah Arum Hapsari. Jurnalnya dari Kembara yaitu Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Tujuan dari artikel ini atau tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan penggunaan register yang selama ini dipakai dalam komunikasi berbagai bidang pekerjaan. Selanjutnya, metode penelitian dan hasil pembahasan. Next. Metode ini, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebelumnya, jadi di metode ini peneliti tidak menjelaskan atau tidak mencantumkan pendekatan apa yang digunakan, tetapi dari pendahuluan dijelaskan bahwa artikel ini peneliti menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Lanjut, data penelitian ini berupa tuturan register antara pramusaji Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya dan dokumen daftar menu pelanggan. Sumber data dalam penelitian ini berupa tuturan lisan kata dan kalimat antar pramusaji Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik sadap, bebas simak, bebas libat, rekam, dan catat. Teknik ini dilakukan dengan mendengarkan secara seksama, kemudian dilakukan penyimakan terhadap sumber data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif atau interactive model of analysis. Kemudian hasil penelitiannya, hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk karakteristik pemakai register antar pramusaji pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Register ini merupakan atau definisinya yaitu suatu kode dalam bahasa yang biasanya digunakan dan dipahami oleh kelompok tertentu atau profesi, seperti register yang terjadi pada pramusaji Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Dari analisis tersebut, peneliti menemukan 5 karakteristik bentuk register, yaitu karakteristik register bentuk akronim, yang kedua perubahan makna, sindiran, tunggal, dan yang terakhir kompleks. Terima kasih. Apakah ada yang... Baik, teman-teman, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami dan sudah selesai dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta lain di luar kelompok kami yang ingin bertanya ataupun menanggapi, kami persilahkan. Bisa raise hand dulu ataupun bisa langsung on mic ya. Baik, yang pertama ada Saudari Latifah, Ais Latifah, kami persilahkan.
Oke, terima kasih Mbak Moderator. Saya Ais Latifah Dewanti dari kelompok 6 mau bertanya. Jadi kan kalian tadi sudah menjelaskan secara singkat tentang pendekatan sosiolinguistik. Nah, sekarang saya izin bertanya, masalah utama yang dibahas atau dikaji dalam sosiolinguistik itu apa saja ya? Bisa mohon dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya ulangi ya pertanyaannya dari Mbak Is. Jadi bertanya mengenai masalah utama yang dibahas atau dikaji dalam sosiolinguistik. Dan mungkin selanjutnya jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand, akan kita tampung dulu, nanti akan kita jawab setelah pertanyaannya sudah terkumpul. Mbak Allah. Ya, terima kasih Mbak Sanggar. Jadi saya Aula Fitriani dari 6B. Linguistik itu sendiri, objek penelitian bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Nah, untuk contoh penelitiannya sendiri, apakah harus selalu seputar alih kode dan campur kode atau ada contoh lain yang termasuk ke dalam penelitian sosiolinguistik itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ula. Mungkin nanti jawabannya akan sedikit ya dengan pertanyaan dari Mbak. Jadi dalam pendekatan sosiolinguistik. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, buka. Bahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan, bisa raise hand. Oke, Mas Muzaki, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Muzaki dari kelompok 6B. Saya izin bertanya mengenai contoh judul dan rumusan masalah dalam kelompok teman-teman, kelompok Anda. Bagaimana dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya. Itu tadi saya ulangi, maaf ya. Contoh dalam penelitian di PPT itu, bagaimanakah cara pengumpulan data dan cara menganalisisnya, menggunakan metode apa, dan bagaimana alur yang tepat seperti itu. Oke, baik. Bisa kami pahami pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Muzaki. Mungkin ada selanjutnya yang ingin bertanya? Apakah cukup? Oke, baik Mas Revano, dipersilahkan. Halo Mas Revano, bisa di-on-kan ya mic-nya? Oke, mungkin ada gangguan sinyal dari Mas Revano? Sudah. Oh iya, baik. Silahkan. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan kalau sosiolinguistik itu pasti tentang keragaman bahasa dan terdapat alih kode atau campur kode. Nah, untuk penelitian yang disebutkan tadi, apakah untuk menentukan masalah yang akan dikaji itu menentukan sebuah kebaruan yang bisa didapat? Tolong bisa dijelaskan, ada kebaruan apa yang didapat dari penelitiannya tadi? Baik. Sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, terima kasih Mas Revano. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini. Ya. Oh iya, baik. Mas Yusuf, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan saya, di dalam PPT tersebut sudah menjelaskan tadi ya, pendekatan sosiolinguistik itu menekankan pada kajian variasi-variasi pola masyarakat dalam penuturan bahasanya. Tolong penjelasannya dong, dan apa sih dan bagaimana pendukung dari sumber yang kuat, yang dari ahli. Dan untuk selanjutnya, adakah dalam pendekatan sosiolinguistik
Apa hubungan dengan hasil analisis metabahasa? Baik. Terima kasih Mas Yusa atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sepertinya semua sudah bertanya ya. Oke, baik. Kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nanti baik, terima kasih sudah menunggu waktu diskusi kami. Jadi yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari saudari Ais Latifah. Jadi pertanyaannya, masalah utama yang dibahas atau dikaji dalam sosiolinguistik itu apa saja gitu. Jadi saya akan mencoba menjawab. Jadi sosiolinguistik ini merupakan studi tentang sifat-sifat bahasa, variasi bahasa, dan juga fungsi bahasa, serta pemakaian bahasa dalam jalinan interaksi, serta fungsi bahasa dalam masyarakat. Sumbangan yang dapat diberikan sosiolinguistik dalam kajian bahasa dan juga sastra antara lain, sosiolinguistik dapat memberikan gambaran keadaan sosial suatu masyarakat. Yang kedua, sosiolinguistik dapat digunakan mendeteksikan adanya variasi-variasi yang ada dalam masyarakat tertentu. Dan yang ketiga adalah sosiolinguistik dapat membantu untuk menentukan atau memilih variasi bahasa mana yang akan digunakan yang sesuai dengan situasi dan juga fungsinya. Dan sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasar beberapa bahasa dengan jalan lebih komprehensif dan dengan melibatkan perhitungan pengaruh berbagai konteks sosial. Dan ini merupakan pendapat dari Pujo Sudarmo. Jadi penelitian dengan pendekatan sosiolinguistik terhadap yang diteliti dapat menjelaskan adanya beberapa variasi bahasa, lalu variasi tuturan seperti dialek, gaya bahasa, ragam bahasa, tingkat tutur, dan juga membagi idiom serta mengungkapkan relasi yang meliputi arti bahasa yang lebih mendalam. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya Mbak Ais Latifah, apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Tadi dari pertanyaannya Mbak Aula. Silakan Mbak Yusfika, akan dijawab oleh Mbak Yusfika. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aula. Tadi Mbak Aula bertanya tentang contoh-contoh dari sebentar. Tadi Mbak Aula bertanya, pada pendekatan sosiolinguistik itu kan objek penelitiannya berupa hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Nah, untuk contoh penelitiannya sendiri, apakah harus selalu seputar alih kode dan campur kode? Nah, jawabannya adalah tidak hanya tentang campur kode maupun alih kode, karena campur kode dan alih kode itu sendiri adalah beberapa jenis dari variasi bahasa. Nah, alih kode dan campur kode itu merupakan variasi bahasa dari segi pemakaian. Kemudian ada interferensi juga. Nah,
Ada variasi lain, yaitu variasi dari segi penutur yang mencakup ideolek, dialek, tonolok, maupun sosiolek. Kemudian ada variasi lain lagi, yaitu variasi bahasa dari segi keformalan, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, dan ragam santai. Jadi, yang dikaji dalam penelitian sosiolinguistik itu bukan hanya tentang alih kode dan campur kode, tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa variasi yang bisa digunakan. Apakah cukup, Mbak Aula? Terima kasih Mbak Yuswika, penjelasannya sudah sangat dimengerti. Baik, terima kasih kepada Mbak Aula yang sudah bertanya dan juga Mbak Yuswika yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Aula. Karena sudah dapat dipahami, akan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Mas Muzaki yang akan dijawab oleh Saudari Latifah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Zaki. Pertanyaannya tadi yaitu berdasarkan judul dan rumusan masalah yang kelompok kami sajikan, bagaimanakah metode yang digunakan, kemudian teknik pengumpulan datanya dan teknik analisisnya. Lalu jelaskan bagaimana alurnya. Baik, pada contoh penelitian yang kami jelaskan pada PPT tadi berjudul analisis alih kode dan campur kode pada interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Solo. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa alih kode dan campur kode yang terjadi dalam interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Pengumpulan menggunakan observasi dan wawancara. Observasi dan peristiwa interaksi antara penjual dan pembeli di Pasar Klewer Solo. Kemudian wawancara mendalam dilakukan kepada seorang penjual dan seorang pembeli yang sedang melakukan interaksi di Pasar Klewer Solo. Lalu untuk analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Hal ini dikarenakan datanya bersifat dinamis, yaitu berupa interaksi penjual dan pembeli di Pasar Klewer Solo. Lalu untuk alurnya, yang pertama peneliti melakukan pengumpulan data, yaitu melalui cara observasi dan wawancara. Kemudian melakukan reduksi data atau menyeleksi data dalam bentuk menyeleksi data atau membuang data yang tidak relevan. Kemudian melakukan display data, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel atau matriks. Yang terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Bagaimana Mas Zaki, apakah sudah dapat dipahami atau mungkin ada tanggapan Baik, balik untuk terima kasih jawabannya sudah puas. Baik, terima kasih Mas Zaki dan juga Mbak Latifah. Tapi mohon maaf sebelumnya ya teman-teman karena kita menggunakan Zoom meeting yang belum premium. Jadi ini sudah menunjukkan diperingatkan oleh Zoom batas waktunya tinggal 5 menit, maka kita baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih lagi bersama diskusi kita hari ini sudah bergabung di Zoom dan mari kita lanjutkan untuk melanjutkan sesi dari kelompok 5B dan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Silvi. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sanggar. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Revano, yang mana pertanyaannya itu, yang saya tangkap, bagaimana menentukan permasalahan dari pendekatan sosiolinguistik, kemudian kebaruannya bagaimana, seperti itu. Benar atau tidak, Mas Revano? Mungkin benar ya? Ya, jadi pertama gini,
ini menurut saya ya, kalau misalkan menentukan permasalahan dari suatu penelitian itu, ini nggak hanya pendekatan sosiologi seorang peneliti, yaitu kita mengamati dulu, gitu. Jadi ketika kita akan menentukan objeknya, kita harus amati dulu apa yang kita akan ambil gitu. Contoh, nggak mungkin seorang peneliti itu langsung mengambil atau meneliti sesuatu tanpa masalahnya gitu. Contoh sederhananya gini, untuk pendekatan sosiolingwistik ya, misal dalam suatu lingkungan daerah Mas Revano itu ada sekelompok remaja, dia menggunakan bahasa campur kode. Maksudnya bahasa itu suka dicampur-campur gitu. Nah, di situ pasti Mas Revano mengamati dulu permasalahannya. Kenapa sih sekelompok itu menggunakan bahasa itu gitu. Jadi ketika kita akan menentukan permasalahan dalam suatu penelitian kita atau kita melakukan penelitian, maka hal yang dilakukan atau pertama kali yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu mengamati atau observasi gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kebaruan. Bagaimana mengetahui kebaruan dari suatu penelitian kita. Menurut atau definisi kebaruan atau novelty yaitu bidang yang dikaji sangat baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi novelty atau kebaruan itu bidang yang dikaji sangat baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai suatu unsur kebaruan penelitian diantaranya yang pertama, menyajikan sejumlah informasi baru di mana peneliti merupakan orang pertama yang melakukannya. Itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, perluas, mengkualifikasi, atau mengelaborasi sejumlah kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, melakukan sebagian karya asli yang dirancang oleh orang lain. Jadi, ketika nanti kita akan melihat referensi-referensi jurnal-jurnal lain, itu untuk menentukan atau melihat kebaruannya itu pertama kita tahu dulu. Di situ entah di pembahasannya atau tidak kebaruan dalam artikel tersebut. Seperti itu. Kemudian ada juga kebaruan itu si peneliti melakukan suatu penelitian itu orang pertama kali. Dia pertama kali melakukan itu yang mana sebelum-sebelumnya tidak ada peneliti lain yang meneliti itu. Gitu. Itu yang contohnya ketika misal kita peneliti, kita melakukan suatu kajian penelitian analisis sastra, misal seperti itu. Kita sebagai peneliti itu ingin mengevaluasi atau mengelaborasi dari suatu penelitian sebelumnya. Misal berdasarkan penelitian si Darmono pada tahun sekian, berdasarkan penelitian si Sumriyati pada tahun sekian. Nah, itu merupakan suatu elaborasi atau memperluas penelitian kita gitu. Terus yang ketiga, melakukan sebagian karya asli yang dirancang oleh orang lain. Jadi ya mengembangkan suatu karya orang lain. Seperti itu. Jadi menurut saya kebaruan itu dibagi menjadi 3 kriteria. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti Mas Revano? Bagaimana Mas Revano? Apakah dapat dipahami jawaban dari Mbak Silvi? Alhamdulillah sudah sedikit tercerahkan dan sangat bagus jawabannya tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih buat juga. Terima kasih. Akan dilanjutkan ya teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Yusah yang akan dijawab oleh Saudara Andika. Dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yusa. Yang pertanyaannya, ada hubungannya dengan hasil analisis metabahasa. Yang pertama, saya mengambil dari 3 ahli, yaitu
Abdul Chair 1994 yang mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dan dalam hubungan pemakaian dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada Nababan 1984 mengatakan sosiolinguistik adalah kajian atau pembahasan bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. Terus yang terakhir ada Sumarsono 2011 mengatakan istilah terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang berarti masyarakat dan linguistik berarti kajian bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, hubungan antara sosiolinguistik dengan analisis metabahasa. Menurut saya, dalam tinjauan bahasa, tentu memiliki hubungan karena sama-sama mengkaji objek yang sama, yaitu bahasa. Namun apabila dilihat dari bidang linguistiknya, sosiolinguistik tidak memiliki hubungan dengan metabahasa karena analisis metabahasa lebih ke semantik, yaitu pendekatan metabahasa semantik alami atau yang biasa disingkat MSA yang membahas tentang makna bahasa verba. Sedangkan sosiolinguistik membahas tentang pola tutur dan interaksi berbahasa dalam masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andika atas jawabannya. Mas Yusuf, apakah sudah dapat difahami atau mungkin ada timbal balik untuk kami? Sudah sangat baik jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, karena pertanyaannya sudah terjawab semuanya dan juga presentasi kami juga sudah selesai, maka kami dari kelompok 5B mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada siang hari ini, yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sudah memberikan atensinya. Kami dari kelompok B mengucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.